ganti ke Senin pagi gitu ya. Jadi karena bentrok waktunya ya, sehingga saya terpaksa harus memindahkan. Mohon maaf kalau menjadi terlalu pagi. Jadi nama saya Fajri ya, mungkin banyak yang tidak mengenal saya ya. Saya Fajri Anugroho dari TIP ya, dari TIP Program Studi Teknik Lingkungan. Menurut saya Pak Fajri gitu aja ya, cukup ya. Mudah-mudahan pertemuan kita mungkin sekali ini dan pertemuan hanya sekali dalam 8 tahun Anda kuliah di UB gitu ya, ekonomi teknik. Ya, mudah-mudahan nggak ketemu saya lagi. Artinya apa? Kalau nggak ketemu saya, nilainya bagus semua kan gitu ya. Baik, saya mulai saja materi kuliah pada pagi hari ini. Pagi ini saya akan menjelaskan mengenai depresiasi ya. Saya share screen dulu. Sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Ya. Baik, ya. Kira UTS sudah banyak disampaikan oleh saya lupa ya Pak, bentar. Dari THP itu Pak siapa kemarin yang menyampaikannya? Pak Dego, Pak. Pak Dego, saya lupa. Pak Dego. Oke, ya, jadi Pak Dego ya sudah menyampaikan sampai dengan kalau nggak salah NP ya. Iya Pak. Kira Anda sudah paham ya mengenai ekonomi teknik ya, selama UTS sudah sampaikan tadi. Ini tambahan sebenarnya terkait dengan perhitungan barang modal ya, modal tetap terutama untuk seperti bangunan, mesin ya, ini harus dimasukkan dalam cash flow ya, aliran kas ya. Penting sekali ini dilakukan untuk untuk beberapa tujuan tentunya ya, untuk beberapa tujuan. Salah satunya untuk penggantian mesin atau peralatan. Ini bisa dilakukan dengan depresiasi ya. Baik, saya mulai ya, depresiasi sebelumnya saya menggunakan Google Classroom ya. Jadi bisa nanti materi ya PPT akan saya sampaikan melalui Google Classroom ya. Tolong dicatat ya, pas ininya ya, kode kelasnya tolong dicatat ya, untuk masuk ke Google Classroom ya. Ini saya menggunakan Gmail ya, mungkin yang bisa masuk yang Gmailnya aja ini ya. Ya, jadi masuk bergabung dengan email Gmail. Baik ya. Penyusutan ya. Jadi kalau kita lihat definisinya, penyusutan atau depresiasi merupakan penurunan nilai ya aset ya. Jadi penurunan nilai aset ya, atau fasilitas aset itu berupa bisa rumah, bisa gedung ya, bisa aset mesin ya, kendaraan. Ini semua adalah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan terkait dengan kegiatan ya, perusahaan, kegiatan produksi ya, kegiatan transportasi ya, distribusi ya, semua merupakan menggunakan modal aset
ya tetap ya yang dibutuhkan untuk operasional ya suatu usaha ya. Dan ini tentunya kita melakukan satu penilaian kelayakan ya satu proyek ya. Ini tentunya ada batasan waktunya ya. Mungkin sudah disampaikan oleh Pak Diko ya, kita harus menggunakan batasan waktu ya, horizon time ya. Jadi kita harus punya apakah 5 tahun, 10 tahun itu sudah pasti ya, kita memperhitungkan karena ini sudah disampaikan bahwa waktu itu akan bisa menentukan ya apakah sudah kembali modal atau belum ya selama waktu yang kita rencanakan ya. Tentunya usaha itu akan tujuannya secepat mungkin ya modal usaha itu kembali. Demikian. Misalnya di antara berbagai macam alternatif yang dipilih adalah yang paling cepat mengembalikan modal ya. Mungkin pernah disampaikan ya PEP ya, break-even point-nya ya. Jadi PBP, payback period ya, break-even point atau payback period ya, periode pengembalian modal ya. Nah, sini saya hanya ingin membicarakan mengenai depresiasi ya, depresiasi hanya terkait pada fixed asset ya, hanya terkait dengan fixed asset. Jadi yang tidak masuk, tidak perlu kita depresiasikan ya, hanya yang berupa modal tetap ya. Jadi depresiasi sendiri dibedakan menjadi beberapa berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah penyusutan fisik atau deterioration ya, deteriorasi. Kemudian obsolescence atau penyusutan fungsi ya, kemudian juga monetary depreciation ya, atau penyusutan moneter. Kalau dijabarkan banyak ya, kalau dijabarkan lebih banyak lagi ya yang termasuk penyusutan ya, bisa penyusutan karena teknologi ya, bisa penyusutan karena waktu ya, bisa juga. Jadi penyusutan banyak pengelompokannya banyak. Tapi kalau secara umum ada 3 ini ya, 3. Penyusutan fisik, penyusutan fungsional, dan penyusutan moneter ya. Nah, untuk apa sih sebenarnya kita melakukan depresiasi aset ya, depresiasi aset ya, itu kita lakukan karena kita punya waktu perencanaan ya, horizon time ya, kita punya waktu perencanaan. Misalnya perencanaan proyek 10 tahun ya. Tentunya kita ingin usaha ini akan berlanjut ya, tidak berhenti ya. Tidak ada usaha yang hanya 10 tahun berhenti, tidak ada kan ya. Selalu ingin berlanjut. Artinya apa? Artinya kita harus memperhitungkan modal usaha itu bisa dipersiapkan untuk yang berikutnya, untuk periode berikutnya. Misalnya satu periode adalah 10 tahun. Kita perlu juga mempersiapkan untuk 10 tahun yang akan setelah selesai ya. Jadi itu dipersiapkan, salah satunya adalah aset ya, modal tetap ini harus kita siapkan. Misalnya tentunya berbeda-beda ya. Ada yang mungkin mesin itu hanya 5 tahun, ada yang 10 tahun sesuai dengan waktu horizon, ada juga yang lebih 15 tahun ya. Tidak sama ya. Tentunya kita ingin ya, kalau misalnya 5 tahun setelah 5 tahun tentunya kita harus membeli ya mesin yang baru ya. Tentunya kalau kita
tidak mempersiapkan, ya berat, maka dipersiapkan dalam bentuk apa? Depresiasi. Ya, penurunan nilai ini kita keluarkan, ya kita keluarkan, tapi bukan berarti cost, ya. Jadi kita mengeluarkan uang, ya, sebenarnya mengeluarkan, tapi bukan berarti betul-betul mengeluarkan, gitu ya. Kita sebenarnya mengeluarkan uang tapi menabung, ya. Uang ini dikeluarkan tapi untuk ditabung untuk apa? Untuk memberi alat sebenarnya. Ya. Jadi kita pengembalian modal investasi, ya. Menyediakan dana untuk pengembalian modal investasi bisa, ya. Jadi atau menyediakan biaya penyusutan yang dilakukan kepada biaya produksi. Sebagai kita ingin supaya pajaknya itu tidak terlalu tinggi. Pajak kurangi dulu keuntungan. Keuntungan kita kurangi dengan cara apa? Dengan cara membayar penyusutan, mengeluarkan sebagai penyusutan depresiasi. Artinya apa? Keuntungan yang kita terima berkurang karena depresiasi itu akan mengurangi beban pajak. Ya, jadi jadi pertama mengembalikan untuk kita melakukan penggantian pembelian mesin, ya, atau kita renovasi bangunan, ya, gedung, ya, itu, atau kita, ya, biaya produksinya ini, ya, supaya tinggi, gitu ya, bisa juga, ya. Jadi supaya apa? Supaya menurunkan profit. Kalau biayanya tinggi kan profitnya kan keuntungan menurun, ini ya, pendapatan menurun, ya, pendapatan menurun karena biayanya yang besar. Biaya besar ini tentunya dari penambahan penyusutan, ya, diberikan penyusutan pada beban biaya. Jadi penyusutan atau depresiasi merupakan biaya, tetapi bukan yang dikeluarkan, ya, tetapi ini seperti dikeluarkan untuk ditabung, ya. Nah, beberapa pola penyusutan, ada yang linear, ada yang model cekung, ya, cekung, ya, ada yang cekung, ya. Ini bermacam-macam pola penyusutan, ya. Nah, masuk ke metode depresiasi ini saya menyampaikan ada 6, ya, ada 6 metode depresiasi, ya, yang mungkin kita bisa terapkan di dalam penyusunan cash flow, ya. Saya kira untuk apa sih? Saya kira saya sudah sampaikan, ya, untuk apa depresiasi? Ya, bisa pengembalian modal, bisa untuk meningkatkan biaya, kan, ya, ya, masuk ke beban produksi, bisa juga untuk pajak, ya. Nah, ini metode depresiasi ada 6 disampaikan di sini, ya. Yang pertama straight line depreciation atau garis lurus. Yang kedua sum of the year digit, SOYD, ya, ini jumlah digit tahun. Yang ketiga declining balance, keseimbangan menurun, ya. Keempat double declining balance, ya, keseimbangan menurun ganda. Yang kelima sinking fund, dan yang terakhir adalah unit, ya, produksi, ya. Jadi depresiasi dibebankan pada unit produksi, ya, biaya produksi. Jadi yang pertama kita bicara mengenai straight line, ya, straight. Kita bisa memperhatikan pada grafik ini, ya, berikut, ya. Jadi straight line garis lurus, ya, jadi menurun, ya, menurun berdasarkan garis lurus, ya, dari P ke F, ya. Jadi P adalah nilai awal aset, F adalah nilai akhir aset, nilai atau salvage value, ya. Terus di sini ada D kecil itu adalah depresiasi per tahun, ya. Ya, kemudian N adalah masa pakai, D besar adalah ya, pada tahun ke N,
ya, kemudian N adalah waktunya, N besar adalah umur, ya, umur apa namanya, waktu yang kita sudah tentukan, ya, masa pakai aset, ya. Nah, yang B adalah nilai buku, ya, nilai buku. Tentunya nilai buku ini menurun, ya. Jadi dari P ke F ini ada penurunan, ya, akumulasi, ya. Jadi penurunan ini kita sebut dengan nilai buku, ya. Dari tahun tentunya kalau misalnya 100 menjadi 90, 90 menjadi 80. Nilai bukunya 90, 80, 70 dan seterusnya, ya. Depresiasinya 10, ya, misalnya, ya. Oke. Jadi depresiasi itu sama dengan, ya, P dikurangi F dibagi N. Ya, nilai aset awal dikurangi nilai aset akhir dibagi dengan jumlah waktu, ya, jumlah pakai, umur pakai aset, ya. Kemudian tentunya BN adalah N kali D, gitu ya. Ya, di kecil, ya. N kali D itu adalah BN, ya. Ya, depresiasi pada tahun ke N itu DN, D besar, N kecil itu depresiasi pada tahun ke N. BN adalah nilai buku pada tahun ke N, ya, itu didapatkan dari nilai P, ya, nilai P ini nilai aset awal sebagai present, ya, jadi mungkin masih ingat, ya, present, ya. F sebagai future, ini nilai aset akhir atau nilai sisa, ya, pada tahun perencanaan, ya, atau pada umur pakai aset, ya, pada beberapa tahun yang akan datang, ya. Nah, tentunya nilai buku, ya, didapatkan dari nilai aset awal dikurangi dengan DN, ya. Oke, ini adalah metode garis lurus, ya. Mungkin langsung aja kita lihat pada contoh. Misalnya ada pembelian alat transportasi, katakanlah kendaraan, misalnya truk, ya, misalnya 100 juta, misalnya, ya, pick up 100 juta. Kemudian umur pakai alat pick up ini adalah 5 tahun, misalnya, ya. Dan pada tahun kelima ini nilai sisa atau nilai akhir dari aset kendaraan itu adalah 20 juta, ya, 20 juta. Jadi dari 100 ke 20 juta selama 5 tahun. Tentunya pertanyaannya, misalnya pada tahun ketiga berapa, ya, nilai depresiasinya, berapa nilai bukunya, ya, kalau kita menggunakan straight line depreciation, ya. Tentunya kita bisa dapatkan depresiasi per tahun di kecil, ya. Ini 100 dikurangi 20 dibagi waktunya, ya, 5 tahun. Jadi kita dapatkan 16 juta. Nah, untuk mendapatkan depresiasi pada tahun ketiga atau D3, ya, tinggal kita kalikan 3 karena straight line, ya. Kalau 16 maka dikalikan 3. Jadi 48 itu depresiasi pada tahun ketiga, total depresiasinya adalah 48 juta. Ya. Terus nilai buku adalah, ya, nilai aset awal dikurangi total depresiasi, ya, pada tahun selama 3 tahun, ya. Itu artinya 100 dikurangi 48 juta dapat 52 juta. 52 juta adalah nilai buku. Artinya apa? Nilai aset pada tahun ketiga itu adalah 52 juta. Ya, andai kata pada tahun ketiga ini ingin dijual, ya, pada tahun ketiga ini kendaraan pickup tadi ingin dijual, nilainya adalah 52 juta, ya. Ya, jadi tadi saya katakan lagi bahwa ini sebenarnya perhitungan ini, ya, bukan dengan maksud untuk menjual, bukan, ya, tetapi tadi beberapa tujuan, ya.
beberapa tujuan yang ingin dilakukan. Ya, bisa saja ya pada masa ini kemudian ingin mengganti kendaraan, ya bisa saja terjadi. Ya, tapi bukan itu sebenarnya tujuan untuk penentuan depresiasi. Ya, baik. Kalau kita kemudian membuat tabel, ya mulai dari waktu, kemudian depresiasi per tahun, kemudian ini D besar ya, jumlah depresiasi ini yang sebagai D besar, ya. Ini tahun ke-1 16, tahun ke-2 32. Ini kalikan aja kan ya. Tahun ke-3 48, tahun ke-4 64, tahun ke-5 80. Jadi kalau tahun ke-5 berarti nilai bukunya 100 dikurangi 80, 20. Ini kita sudah tentukan di awal. Ya, kita menentukan bahwa nilai aset ya kendaraan setelah 5 tahun adalah 20. Ya, maka kita bisa mendapatkan ya depresiasi dan juga nilai buku setiap per tahun. Ya, saya kira ini mudah ya untuk straight line depreciation. Ya, berikutnya adalah jumlah digit. Ya, jumlah digit ya atau sum of the year digit, SOYD ya, SOYD ya. Tentunya ini berbeda dengan straight line ya, depresiasi tidak sama per tahun, berbeda-beda ya. Nah, ini yang menjadi dasar adalah bobot digit tahun ya. Kalau kita 5 tahun berarti ya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 15. Total digitnya adalah 15. Ya. Nah, ini akan membedakan dengan apa namanya waktu per tahun, ya nggak sama, ya tidak sama. Jadi ini yang bentuknya seperti cekung. Ya, tadi kita bicara polanya untuk sum of the year ini berbentuk cekung. Seperti apa? Seperti ini kan ya. Jadi tentunya apa penurunannya tinggi di awal, ya, kemudian melandai di akhir, ya. Jadi di akhir kecil, ya. Di awal penurunannya besar, ya. Ini kalau kita lihat rumusnya, ya, jumlah digit tahun. Ya, SOYD ini untuk depresiasi, total depresiasi per tahun, ya, kita dapatkan dengan rumus 2 kali N besar. N besar adalah misalnya tadi 5 tahun ya, kita perencanaan 5 tahun. Ya. Alat apa mobil itu kita pakai 5 tahun misalnya. Ya. Jadi N besar itu 5. Maka N kecil itu ya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, ya. Itu N kecil. Ya, jadi 2 kali N besar, 2 kali N bisa dikurangi N kecil ya, ditambah 1, dibagi N besar, dikali N plus 1. N besar plus 1 ya. Ini dikalikan dengan P min F. Ya, tadi P adalah nilai aset awal, F adalah nilai aset akhir ya di tahun kelima. DN-nya kita dapat, maka sebenarnya BN-nya kita dapat ya, P ya dikurangi P dikurangi DN. Ini ada yang salah mungkin ya. P dikurangi DN. Coba nanti kita cek lagi. Ya, jadi BN sebenarnya adalah P dikurangi DN. Ya. Coba kita lihat contoh ya, sama ya, kita buat sama saja contohnya. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa dapatkan ya dengan rumus tadi ya depresiasi pada tahun ketiga sebesar 16 juta. Ya. Jadi 2 dikali dengan N besar, 5 ya, dikurangi dengan N kecil 3 per 1 dibagi 5
Oh ya, 5 ditambah 5 ya. Jadi 5 kali 6 30 ya. Jadi 6 per 30. 6 per 30 kali 80 ya, jadi 16 juta. Oh ya, yang B ini benar P ya, P ditambah karena ini bukan P sebenarnya, mau ada kesalahan di sini ya. Ini bukan P tapi L, tapi F ya. Mohon maaf, ini bukan P tapi F, ada kesalahan di sini ya. Ini adalah F. F ditambah ya, bukan P, ada kesalahan. Ya, jadi ini F ya ditambah tadi ya. Jadi 20 ditambah 5 dikurangi 3 ya, dikali 5 dikurangi 3 plus 1 ya, ini 2 dikalikan 3 ya. Nah, 6 dibagi 5 kali 5 plus 1 ya, jadi kita dapat 20 tambah 6 per 30 kali 80 ya, dapatnya adalah 36 juta ya. Jadi nilai kuku artinya nilai aset pada tahun ketiga itu bernilai 36 juta. Misalnya aset itu mau dijual, itu nilainya 36 juta. Sekali lagi ini bukan untuk menjual aset ya. Sekali lagi ini bukan menjual aset. Tapi ini bisa digunakan acuan untuk menjual aset gitu ya. Karena aset pada tahun ketiga. Jika kita mau mengganti aset dengan yang lain, kita mau pengadaan baru, maka ini kita bisa hitung nilainya sebesar 36 juta aset yang kita miliki. Ya. Nah, ini kalau kita buat dalam tabel, ya, jumlah depresiasi ada D besar ya. Ya, jadi DN bisa 26, 6,67, 21,33, 16, ya 10,67, 5,33 itu adalah depresiasi ya per tahun. Ya, kalau yang jumlah depresiasi adalah depresiasi dalam tahun ketiga itu 64 misalnya. Nilai bukunya pada tahun ketiga adalah 36 juta. Ya. Jadi yang DN kecil yang sebelah kiri adalah depresiasi per tahun dan itu berbeda-beda. Ya, tahun pertama 26,67, tahun kedua 21,33. Kalau kita lihat terjadi penurunan ya, depresiasi dan semakin lama penurunannya semakin kecil. Ya, terjadi penurunan. Ya. Nah, kita lihatnya dari jumlah depresiasi. Itu terjadi ya. Penurunan ya. Jadi nilai buku penurunan bisa kita lihat ya, semakin kecil kita bisa lihat dari nilai buku. Ya, nilai book value-nya. Ya, ini yang mengenai sum of the year. Ya. Ini. Jadi kalau kita lihat misalnya yang PN 26,67 ya, sini tadi ya. Oh, yang ini D3 ya. Oh, D1 berarti kan gini ya, D1 ya, coba D1 misalnya. Ya, ini 2 dikalikan 5 dikurangi 1 tambah 1 ya, berarti 5 ya. Maka 5 dibagi 5 dikalikan 6 30, 5 per 30 ya, 5 per 30 5 dikali 2 10 per 30 dikali 80 ya, 10 per 30 sepertiga dikali 80 ya, dapatnya adalah 26 sekian ya, 26 sekian itu 26 sekian ini ya, yang ini ya 2667 ya, ya ini 2667 ya. Kalau 2, kalau kita N-nya 2 ya, berarti 5 dikurangi 2 ya, ini 3 tambah 1 4 kali 2 8 dibagi 30 ya, 8 per 30 kali 80 ya, ini dapatnya 48 ya, 48 ya, dan seterusnya ya. Jadi
nilai ini di sini ya. Jadi nilai 26,67 ini sebenarnya adalah nilai dari misalnya 5 misalnya tahun pertama ya, pada tahun pertama berarti apa namanya 5 dibagi 15. Tahun pertama 4 dibagi 15. Yang 15 kali 80 ya, itu dapat 5 per 15 4 per 15 ya dikali 80 ya. Ini yang mungkin saya belum sampaikan di sini ya, belum ada ya di kecilnya ya. Jadi menggunakan 15 ini ya, 15 ini dari ini 15 menjadi ini ya pembaginya ya. Kenapa 15 itu menjadi pembagi 4 per ya, kalau pada tahun pertama ya ini 5 dikurangi 1 dibagi 15. Jadi 4 per 15 kali 80 ya, 4 per 15 kali 80. Insya Allah hasilnya 26,67 dan seterusnya. 4 ini dikalikan dengan 3 per 15, dikalikan dengan 2 per 15, dikalikan dengan 1 per 15 gitu ya. 4, 3, 2, 1 tetap ya. Oke. Nah, berikutnya adalah kesetimbangan menurun ya, kesetimbangan menurun atau declining balance ya, declining balance. Di sini depresiasi didasarkan pada laju penyusutan tetap atau kita sebut dengan F faktor ya, faktor penyusutan ya. Yang faktor penyusutan nilainya kurang dari 1 ya, kurang dari 1, jadi 0, ya 0, sekian ya, di bawah 1 faktor penyusutan ya. Nah, kalau kita lihat declining balance ya relatif mirip ya dengan SOYD ya. Ya seperti cekung bentuknya cekung ya. Jadi tapi ini berbeda ininya ya, meskipun relatif kalau dilihat hampir sama ya, dari penyusutan yang berawal tinggi kemudian lama-lama semakin kecil ya, semakin kecil bertambah waktu, semakin penyusutan semakin rendah ya. Jadi tinggi di awal ya, kecil di akhir ya. Nah, bagaimana kita menentukan? Jadi kalau di sini ini D besar yang merupakan total depresiasi selama waktunya, misalnya total depresiasi selama 5 tahun, ya berarti di sini ini di 5 tahun ya, DN. Ya, D besar ya pada 5 tahun. Nah, berarti nilai bukunya BN-nya di sini. BN-nya pada 5 tahun. Kalau di sini BN-nya 2 tahun ya, DN-nya 2 tahun ya. Yang di atas DN ya, yang di bawah adalah BN ya. Nilai buku itu yang ada pada garis ini ya. Yang pada garis ini adalah nilai buku ya. Jadi tentunya nilai buku ya sama dengan P dikurangi total depresiasi ya. Kita dapatkan nilai buku ya, BN ya. Rumusnya bagaimana rumusnya? Rumusnya seperti ini ya. Kadang faktor ditentukan misalnya 0,2 ya, sudah kita nggak perlu menghitung F kalau kita sudah menentukan laju penurunan 0,2 misalnya. Kalau tidak, maka kita harus menentukan faktor penurunan ya. Misalnya kita punya nilai aset akhir, nilai aset awal ya, kita punya tahun ya, maka faktornya itu kita bisa dapatkan dari 1 min ya akar dari N, akar N dari ya, akar N dari F dibagi P ya. F adalah nilai aset akhir, P adalah nilai aset awal. Maka menentukan
apa namanya total depresiasi pada tahun ke N kita dapatkan dengan ya mengalihkan faktor F kali 1 min F pangkat N min 1 ya ini ya dikali dengan P. P adalah aset awal. Sementara nilai buku ini sama dengan 1 min F pangkat N kali P. Ya. Ini untuk nilai buku. Ya. Ya, jadi DN sebenarnya adalah P dikurangi BN. Ya, ya jadi DN ini sama dengan P dikurangi BN. Ya. Enggak kenapa ada. Jadi enggak ada jumlah ini enggak perlu ya. Jadi DN besar ya. Ini salah ini, bukan jumlah, enggak ada jumlahnya. DN F1 min F kali N min 1 kali pangkat N min 1 kali P ini adalah DN ya. DN ya ini sama dengan sebenarnya dengan P dikurangi dengan PN ya. Ya prinsipnya gitu ya. Jadi BN sama dengan P dikurangi BN ya. BN sama dengan P dikurangi DN gitu ya. Jadi itu aja sebenarnya. Tapi karena ada faktor maka kita masukkan faktor maka DN-nya menjadi F kali 1 min F pangkat N min 1. Ya, sementara BN 1 min F pangkat N ya. Dan semuanya dikalikan dengan nilai aset awal. Contoh saja ya, langsung ke contoh. Sama, kita buat sama contohnya ya. untuk mudah pemahaman. Jadi kalau kita punya waktu 5 tahun, maka 1 dikurangi akar 5 dari 20/100, 0,2, maka kita dapatkan faktornya 0,27522. Misalnya, kita dapatkan faktornya. Maka faktornya kita masukkan aja ke rumus ya. Maka sini di tahun ketiga misalnya kita menentukan nilai depresiasi dan nilai buku pada tahun ketiga itu sama dengan D3 ya sama dengan F kali 1 min F kuadrat ya. Karena N min 1 ya. 3 dikurang 1 2 ya, angka 2 dikalikan dengan P. P adalah nilai aset awal ya 100 juta. Maka kita dapatkan depresiasi, total depresiasi pada tahun ketiga itu sama dengan 14 juta sekian ya. Sementara nilai buku ini 1 min F pangkat 3 kali P ya. Jadi kita tidak perlu menjumlahkan satu-satu ya untuk untuk depresiasi yang per tahunnya ya. Jadi di sini kita langsung menggunakan rumus P3 ya, tahun ketiga nilai buku tahun ketiga 1 min F pangkat 3 kali P dapatkan 38 juta sekian ya. Kalau kita coba pindahkan ke dalam rumus ya, dalam tabel seperti ini ya, ini sebenarnya ya kalau kita jumlahkan ya. Nah, oke, maaf di sini. Ini D kecil sebenarnya, maaf ini D1 ini D kecil sebenarnya. 1, D2, D3 ini. Oh, sorry. Kita lihat di sini. 14, maaf ya. Jadi saya salah tulis ini D1 ini D kecil ya. Maaf, D kecil. Ini jumlah dari D kecil ya. Maaf ini ada salah. Ya, jadi D3 itu saya bilang total. D besar itu D3 saya katakan sebagai total. Maka jumlah dari D tahun pertama ini salah ketik ya, D kecil. Ya, jadi total. Ya, kalau ada jadi D besar tahun ketiga 61. Ini adalah penjumlahan dari depresiasi per tahunnya, ya. Maka ya, kalau tadi kita dapatkan ya nilai bukunya tadi 38, ini nilai buku ya. Ini salah, ini D kecil ya, salah. Maaf, salah saya. Ya, D kecilnya ini 14 ya. Ini adalah per tahun ya, tahun ketiga bukan total ya. Maaf, ini bukan total.
ya, kesalahan. Ya, jadi penjumlahan dari depresiasi tahunan, ya, ini sama dengan depresiasi total, ya. Sama aja kalau kita mengurangkan antara nilai aset awal, ya, dikurangi dengan nilai buku, ya, yang kita dapatkan ini. Jadi kalau nilai buku kita dapatkan sebenarnya misalnya tahun B1, ya, misalnya B tahun pertama, ya kita sebenarnya dapat D1, ya. Ya, kalau tahun kedua kita dapat D yang jumlah D yang N, D2 gitu ya. D2 dapatkan dari pengurangan dari nilai buku. Jadi nilai buku kita dapatkan dulu, ya, baru kita dapatkan D besarnya. Ya, depresiasi totalnya kita dapatkan setelah dikurangi dengan nilai buku. Ya, jadi ya. Jadi rumus yang tadi yang di depan ini adalah D kecil ya, per tahun, tahunan. Ini tahun per tahun, ya, penurunan aset pada tahun ketiga, bukan total aset, bukan penurunan total, ya. Jadi ini biar nggak membingungkan. D besar itu adalah total penurunan aset, D kecil adalah penurunan aset per tahun, ya. Ini yang saya mohon untuk diperhatikan. Ya, jadi D besar yang saya maksud adalah total penurunan aset, ya, selama 3 tahun, ya, selama 3 tahun, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ya. Tapi kalau D kecil, D1 berarti tahun pertama, hanya per tahun. D2 yang D kecil di tahun kedua, berarti hanya tahun kedua. Ya, D3 yang kecil ya, D kecil ini tahun ketiga. Artinya total depresiasi kita jumlahkan, ya. Ya, jadi ini salah notasi, biar tidak membingungkan, ini salah notasi. Ya. Baik. Jadi ya, ini D kecil, ini DN-nya. Ya, ini salah juga sih. Maaf ya. Buru-buru ini. Ini D kecil, ini D besar. Ya. Ini adalah depresiasi tahunan, ini adalah total depresiasi. Ya. Total depresiasi. Ya. Jadi kalau rumus tadi kita dapatkan rumus dapat total depresiasi tahunan. Maka total depresiasi harus kita jumlahkan. Atau dengan cara kita menghitung nilai buku dulu untuk mendapatkan total depresiasi. Misalnya pertanyaannya berapa total depresiasi tahun ketiga, ya. Maka kita cari dulu nilai bukunya. 38 ini baru 100 dikurangi 38 dapatnya 61 ya. Ya. Jadi kalau kita B1 kita dapatkan 72, ya berarti ininya kita bisa dapatkan ya, ininya ya, dikurangi. Ini sama, tahun pertama sama ya. Ya. Tahun kedua ya, kita dapatkan ini, kita dapatkan nilai buku, kita dapatkan jumlah depresiasi. Kalau kita menentukan depresiasi tahun kedua pada tahun kedua, ini per tahunnya aja ya, ini 19,95. Tapi kalau total depresiasi dalam 2 tahun, ini adalah 47,1. Ya, saya kira itu mohon diperhatikan penggunaan pernyataan ya. Jadi ada depresiasi tahunan, ada depresiasi dalam sekian tahun, ya 2 tahun, 3 tahun. Ya. Baik, berikutnya adalah double declining balance. Ya, jadi biasanya ya double declining balance itu acuannya adalah metode garis lurus SLD, ya, di mana 2 kali dari SLD. Jadi penurunannya sebesar 2 kali dari laju penurunan SLD. Ya, dan maksimum itu ya. Jadi maksimum penurunannya adalah 2 kali SLD. Kalau SLD-nya adalah per N, nah, kalau per N kan ini lajunya ya, laju per tahun, ya. Jadi 1 per N. Ya, kalau 5 tahun ya 1/5, 10 tahun ya 1/10 itu SLD ya. Maka kalau DDB-nya tinggal dikalikan 2. Kalau 1/5 maka DDB-nya menjadi 2/5. 1/10 menjadi 2/10 atau 1/5 ya.
Nah, bisa juga jadi maksimum adalah 2/n, misalnya 1,5 ya maksimum 2/n, bisa di bawah itu ya 1,5 ya bisa 1,2 1,3 ya, jadi bisa jadi di bawah. Yang jelas maksimum adalah 2/n. Nah, kalau apa namanya double declining balance, ini rumus DN-nya ini 2/n kali nilai buku ya, nilai buku N-1 ya, N-1. Kalau N-nya 0 berarti sama dengan P gitu ya, N-nya 0 sama dengan P. Kalau N-nya iya N-nya 1 ya, tahun pertama sama dengan P ya, tadi tahun pertama sama dengan P dikalikan dengan 2/n ya, jadi tahun sebelumnya ya 2/n kali nilai buku sebelumnya, misalnya N-nya tahun kedua ya, total pada tahun kedua itu sama dengan 2/n, N-nya misalnya 5 tahun ya, 2/5 ya dikali dengan nilai buku pada tahun sebelumnya ya, sebelumnya. Kalau tahun kedua berarti tahun sebelumnya tahun pertama ya, tahun N1 yang kita cari adalah D tahun kedua, N-nya 2 ya, D 2, maka B-nya adalah B1. N-nya D5, maka B-nya adalah B4 ya. Nilai BN ya sama dengan BN-1 ya dikurangi DN ya, BN-1 nilai buku sebelumnya dikurangi depresiasi tahun ke N ya. Ya ini kalau ini sebenarnya D kecil ya, bukan D besar. Salah, jadi D kecil. Kalau D tadi kita sepakat ya, D besar adalah total, D kecil adalah apa namanya per tahun ya. Jadi ini kalau kita tahu lihat nilai buku tahun sebelumnya dikurangi dengan depresiasi tahunan tahun saat ini ya. BN-1 dikurangi DN. Artinya tahunan ini ya. Jadi D-nya kecil. Ya maaf, ini salah. Ya. Baik. Contoh misalnya katakanlah soalnya sama ya, kita buat sama. Kemudian DDB-nya kita buat karena SLD-nya 1/5 ya, berarti karena 5 tahun ya, 1/5, maka DDB-nya 2/5. Maksimum, kita buat maksimum misalnya. Ya, maka depresiasi pada tahun pertama ya, D1 ya, ini tahunan sebenarnya tahun pertama ya, itu 2/5 kali 100 juta. Ya. Maka B1 sama dengan P dikurangi D. Ya. Kalau D2 maka 2/5 kali 40 gitu ya. D2 sama dengan 2/5 kali 40. Ya. B2 sama dengan B-1. B1 dikurangi dengan D2 gitu ya. Jadi kalau kita buat dalam bentuk tabel seperti ini. Ya. Jadi ini 60 ini 2/5 dari 100 ya. Yang pertama ya. Ini kan ya. 2/5 dari 100. Ya. Kemudian 36 ini 2/5 dari 60. Ya. 2/5 ya 24 ini 24.000 ini adalah 2/5 dari 60. 14.400 ini 2/5 dari 36. Jadi ya, terusnya ya, dan seterusnya. 40 ini 40.000 tadi ya. Ini 2/5 dari 100. Ya, 24 2/5 dari 60 dan seterusnya. Ya. Ini menentukan ya, nilai bukunya dikurangi ya. 100 dikurangi 40, 60 dikurangi 24 dan seterusnya. Ya, ini adalah depresiasi. Nilai buku, nilai depresiasi tahunan dan nilai. Ya. Ya kalau saya tanyakan total depresiasi ya ini di jumlah
Ya, ini D kecil, maaf, D kecil ya. Ini di jumlah. Berarti kalau depresiasi tahun kedua ya sama dengan sebenarnya 100 ya, dikurangi 36 ya. 100. Jadi kalau depresiasi total tahun pada tahun selama tahun 2 tahun berarti ya 64 ya. Jadi total depresiasi selama 2 tahun ya. Total depresiasi selama 3 tahun dan seterusnya ya. Total depresiasi. 40.000 adalah depresiasi tahunan pada tahun pertama. 24.000 adalah depresiasi pada tahun kedua. Ya, saya kira itu ya. Intinya ini 40 24 ini bukan total ya, totalnya adalah penjumlahan. Ya, yang saya maksud D besar adalah penjumlahan, bukan. Jadi ini D kecil ya. Jadi mohon maaf ini mungkin agak mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada beberapa kesalahan teknis. Yang penting adalah dapat dipahami. Nah, yang kelima ini sinking fund. Ya, sinking fund ini dasarnya adalah anuitas. Ya, ya mungkin pada sebelumnya sudah pernah disampaikan annual word ya. Ya, jadi dengan metode tahunan, ya, metode tahunan. Jadi sebenarnya sinking fund ini adalah simpanan jangka panjang untuk memastikan ada dana untuk menutupi pengeluaran yang terjadi di masa mendatang. Ya, jadi simpanan jangka panjang. Ya, ini menggunakan tingkat bunga, dipengaruhi oleh tingkat bunga. Jadi sebenarnya nggak cuma sinking fund, semuanya sebenarnya adalah simpanan yang saya katakan tadi. Semua metode depresiasi itu adalah simpanan, simpanan untuk masa yang akan datang untuk penggantian dan lain sebagainya. Ya, tapi sinking fund ini cenderung ya kalau kita perhatikan sinking fund ini mengaitkan dengan interest rate, ya, dengan tingkat bunga. Kalau lain tadi kita lihat selain itu tidak mengaitkan dengan tingkat bunga, ya. Ya, selain sinking fund tidak mengaitkan dengan tingkat bunga. Ya, sinking fund saja yang mengaitkan dengan tingkat bunga. Sinking fund ini dasarnya adalah anuitas. Ya, jadi yang pertama kita cari adalah anuitas. Anuitas dilakukan dengan mengurangkan P min F ya, P min F. Kalau kita bicara pada konsep nilai uang, P min F, P adalah present, F adalah future. P dan F tidak bisa dikurangi sebenarnya ya. Mungkin pernah disampaikan oleh Pak Dego ya. Kita nilai sekarang dan nilai yang akan datang itu sebenarnya nggak bisa, boleh langsung dikurangi. Ya, pada pelajaran yang sebelumnya mungkin ya. Nilai P dengan nilai F ini waktunya berbeda. Waktu berbeda tidak bisa dikurangkan kan gitu ya. Tapi di dalam sinking fund ini bisa ya. Untuk perencanaan depresiasi ya, sinking fund ini P dikurangi F. Ya, P dikurangi F, baru kemudian ini diubah ke anuitas, ya, P dikurangi F, ya, baru diubah ke anuitas, ya, diubah ke anuitas. Dengan cara apa? Mengalihkan A per F, I-nya sudah ditentukan, misalnya 20%, 10%, gitu ya. N-nya berapa tahun? Misalnya 5 tahun. Contohnya misalnya 5 tahun. Ya, maka A-nya kita dapatkan. Nah, setelah A kita dapatkan, maka depresiasi kita dapatkan dengan cara apa? Mengalihkan A dengan faktornya. Faktor untuk mengubah ke future dengan mengalihkan F per A ya. Jadi ini nantinya ke misalnya ada yang salah mungkin ya. Sebentar. Harusnya A per B per A. Coba nanti saya cek lagi ya. Ya kalau ini kok DN-nya kok jadi future. Coba nanti saya cek lagi. BN-nya adalah nilai buku, sama di mana-mana ya. Nilai buku P dikurangi total dari depresiasi. Oke, kita lihat di sini contoh. Kita urai lagi tadi. Jadi misalnya soalnya sama ya, dibuat sama sengaja. Tahun ketiga ya kita D3 ya, depresiasi pada tahun ketiga
kita menghitung dari kita mengubah ya. Pertama adalah A-nya dulu kita cari. Setelah A kita cari, maka kita kalikan dengan A-nya kita kalikan dengan F per A. Gitu ya. F per A. Ya, kemudian setelah itu D-nya ini ya, D3-nya ini ya kita gunakan untuk mengurangkan dengan P. Jadi P dikurangi D3 ya, dapat yang 60. Jadi ya ini kebetulan I-nya adalah 20% ya. 20%. Jadi A adalah P min F dikali dengan A per F-nya ya 20% 5 tahun ya. Kalau kita cari di dalam apa namanya tabel ya, kita dapatkan nilai ini ya per F-nya kita dapatkan nilai total A ya. Jadi A-nya berapa? Sekian. Ini adalah nilai per tahun ya, tahunan yang kita simpan. Ya, kemudian ini apa namanya dikalikan dengan faktor F per A ya untuk mendapatkan nilai F ya sebesar 39. Ini karena apa? Kenapa pakai F? Karena tahun ketiga. Ya, tolong dicatat ya. Ini bukan P karena kalau P kan berarti kan tahun ke-0 ya. Ini sedikit meluruskan ya. Jadi kalau karena ini F karena tahun ketiga kan berarti kan tahun ketiga kan berarti F ya. Kalau kita P, F1, F2, F3 gitu ya. Masih ingat ya? P adalah tahun present. F1 tahun pertama, F2 tahun kedua, F3 tahun ketiga gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita mencari tahun ketiga maka pakai F, F per A. Paham ya? Ini ya. F per A. Ya, dan meluruskan tadi yang apa namanya? Ya. Bahwa D ini adalah tahun ketiga, depresi pada tahun ketiga. Maka kita kalikan dengan F per A. Karena apa? Karena tahun ketiga adalah tahun future di tahun ketiga, F3 gitu ya. Nah, B3, nah itu tinggal kita kurangkan aja. B3 itu kan nilai bukunya ya, nilai buku artinya nilai aset awal dikurangi dengan D3 ya. Dikurangi dengan D3. D3 ini adalah tadi total ya. D3 adalah total depresiasi ya. D3 adalah total depresiasi. Nah, kalau kita apa namanya? Kalau kita membuat dalam tabel ya, dan tadi DN-nya adalah 39 31 ya, DN-nya ini dikurangi ini dapat ya 60. Jadi nilai buku aset pada tahun ketiga ini sama dengan 60. Tahun kedua sama dengan ya, ini adalah tahun kedua ini. Jadi kalau ini adalah ya total, jadi 23 ini sudah merupakan total ya, bukan tahunan. 23 ini total karena ini adalah lebih besar. Ya, total itu berarti apa? Ya 100 dikurangi ini, ya. 100 dikurangi 23 dapat ini, ya. Ya, 100 dikurangi 10 dapat ini, 100 dikurangi 23 dapat ini. 100 ini apa? Ini adalah total. Jadi DN ini total nih. Ini bukan per tahun. Jadi tolong dipisahkan antara per tahun dan total. Kalau ini adalah total. Ya, total itu kita bisa lihat dari P-nya ini langsung kita kurangkan ini. P-nya kita kurangkan dengan D2 ya. P-nya kita dapat ini ya, nilai buku ini. Itu artinya apa? Ini adalah nilai masing-masing adalah total. Ini total tahun pertama, total tahun kedua, total tahun ketiga, total tahun keempat, total tahun kelima. Ya. Ya, total depresiasi, bukan depresiasi tahunan karena kita bisa lihat nilainya sangat besar. Ya. Kalau kita total ini kan nggak mungkin lebih dari, nggak mungkin ya, ini kan 100 paling, 100 kan dia kurang ya. Jadi ini adalah metode thinking fund ya. Oke. Berikutnya adalah unit of production. Unit of production. Mungkin kita sampai jam 8 ya.
tidak sampai dengan yang waktu yang berapa itu, harusnya 150 menit ya. Apalagi ada perintah perpindahan waktu, kemudian nanti masuk ke bulan Ramadan ya, waktunya semuanya akan berkurang. Ya, jadi kita akan selesai pada jam 8 ya, kita akan selesai. Yang keenam terakhir, ini adalah unit of production. Ya, unit produksi. Ini penyusutan aset tanpa dipengaruhi oleh variabel waktu. Sama dengan yang tadi. Ya. Tadi kita lihat tadi masih ada waktu ya, dibagi 5, dibagi itu adalah waktu ya. Kalau ini tidak dipengaruhi oleh waktu. Ya. Tidak dipengaruhi oleh waktu. Jadi ini dipengaruhi oleh intensitas pemakaian. Misalnya kapasitas ya. Jadi mesin ini kapasitasnya katakanlah mobil itu kapasitasnya misalnya pick up itu kapasitas angkutnya sampai sekian ton. Ya, katakanlah sampai mungkin 500 ton misalnya. Kapasitas, jadi total ya. Begitu sudah 500 ton selesai, udah nggak bisa dipakai. Ya, ini batas terakhirnya adalah 500 ton. Setelah itu sudah ini sudah tidak produktif lagi ya, sudah tidak bisa digunakan. Misalnya itu. Kapasitas mesin juga demikian. Kapasitas mesin ini berapa jam? Misalnya 500.000 jam misalnya. Ya sudah. Mesin digunakan sampai dengan 500.000 jam misalnya. Setelah itu ya nggak bisa dipakai. Seperti itu. Itu penghitungan berdasarkan unit produksi ya. Oke, jadi dasarnya apa? Dasarnya adalah output produksi, bisa jadikan itu ya, jadikan dasar ya, output produksi atau unit produknya, ya berapa produk yang dihasilkan, ya bisa volume, bisa berat, bisa unit, ya bisa volume, bisa berat, bisa unit, misalnya maksimum sekian unit, ya itu unit ya, atau maksimum sekian volume kapasitas produksi sampai sekian. Kalau kita bicara kapasitas produksi ya, ini kapasitas produksi ya maksimum ya. Tapi di sini maksimum yang dimaksud adalah maksimum penggunaan fasilitas ya. Jadi mesin maksimum bukan saya maksud bukan kapasitas, tapi maksimum ini dapat digunakan sampai dengan berapa penggunaannya. Misalnya volumenya ya sekian ton ya. Itu adalah yang dimaksud pada depresiasi ini. Ya bisa bisa output produksi, bisa hari produksi, misalnya digunakan selama berapa hari, ya berapa hari, ya ini sudah diketahui ya, satu hari berapa jam. Ya, proyeksi pendapatan yang estimasi pendapatan selama tahun tertentu. Ya, jadi kalau katakanlah gini, digunakan sampai dengan pendapatan itu minimum misalnya minimum 100 juta. Begitu mesin ini sudah tidak menghasilkan pendapatan 100 juta, itu artinya sudah out. Ya, mesin ini sudah tidak bisa digunakan. Jadi artinya nilai ekonomisnya maltas minimum 100 juta. Setelah itu sudah harus diganti dengan mesin yang lain. Misalnya seperti itu. Ya, ini ukurannya adalah unit produksi. Ya. Oke, kalau kita menghitung ya depresiasi berdasarkan unit produksi ya, ini UN kecil ini adalah jumlah produksi pada tahun ke N. Ya, dibagi dengan jumlah produksi pada keseluruhan masa pakai. Ya, katakanlah pada tahun ketiga misalnya 1000, pada 5 tahun penggunaan misalnya 5000, jadi 1000 per 5000 ya, dikali dengan berapa nilai asetnya ya, P awal kurangin ya nilai aset akhir ya, seperti itu.
Ini kalau kita menghitung berdasarkan kapasitas ya sampai dengan 50.000 untuk mesin ya ekskavator ya. Ini mampu dengan maksimum ya ini 50.000 meter kubik. Ya, harga awalnya 700 juta, sisanya adalah pada tahun ke berapa ini? Pada tahun pokoknya ya sisanya 50 juta ya 150 juta, maka PBF-nya 700 dikurangi 150 ya. Terus kemudian kalau kita lihat ya 50.000 ini adalah total ya keseluruhan. Maka kalau tahun pertama 4.000, maka 4.000 per ya 4.000 per 50.000 ya, berikut dikalikan dengan 700 dikurangi 150. Yang kedua 6.000 per 50.000 dikalikan dengan ya. Jadi ini apa namanya? Kebetulan waktunya adalah 6 tahun ya. Ini apa namanya? Kita bisa menentukan apa namanya? Depresiasinya. Ya, depresiasinya pada tahun pertama ya 44 juta, tahun kedua 66 juta, tahun ketiga 110 juta. Gitu ya. Ini adalah depresiasi per tahun ya. Tentunya kita bisa jumlahkan ya depresiasinya sampai dengan tahun kelima. Ya. Ini kalau kita jumlahkan ya sampai dengan 6 tahun. Ya, ini depresi tahun pertama, 2, 3, 4, 5. Total depresiasi tahun kelima 550 juta. Ya. Kalau total depresi tahun ketiga ya ini dijumlahkan. Ya, kalau total tahun ke-6 ini adalah 550 juta. Ya. Saya kira ini adalah depresiasi berdasarkan perhitungan unit produksi. Ya. Ini banyak macam-macam ya. Kita bisa pakai jam, ya, jam kerja mesin. Ya, dasarnya bisa juga kita menggunakan jam kerja mesin. Ya, kapasitasnya berapa? Ya, berapa tahun kita pakai? Berapa totalnya? Depresiasinya bisa kita dapatkan. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Ya. Jika ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Saya kira sudah. Kalau ada pertanyaan, monggo. Ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Belum? Ada yang bingung? Monggo, silakan. Nanti mungkin biar melatih juga ya, akan saya berikan mungkin tugas ya. Setelah ini akan saya buatkan tugas supaya melatih ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Silakan. Waktunya masih ada mungkin 5 menit. 5 menit ya. Kalau ada, monggo. Kalau enggak, ya kita cukupkan sampai di sini. Ya nanti untuk link Zoom-nya akan saya sampaikan ulang ya. Ini hanya cukup karena untuk 1 hari ini saja, karena kemarin saya minta dan mendesak ya hanya 1 hari, dan untuk link berikutnya akan saya kirimkan ya melalui grup ya Mbak Nabila ya. Ya Pak. Baik, kalau nggak ada, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dengan baik. Ya, tidak ada kesulitan untuk melakukan perhitungan terhadap depresiasi dan nilai buku. Ya, ada sedikit tadi ya. Apakah coba di ini lagi, apakah itu total depresiasi ataukah itu depresiasi per tahun? Ya, ini harus dipahami betul supaya tidak salah. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajri, saya izin bertanya Pak, Ya, monggo. terkait absensinya bagaimana ya Pak? Presensi saya yang presensi. Oh iya. Ya, Ya. saya yang presensi ya. Iya Pak, baik, terima Oke. kasih. Ya, baik. Oke, ya. Yuk, makasih ya. Assalamualaikum. Oke Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.